Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salofa Alfulaili dengan NIM akhir 178 yang akan mempresentasikan analisis perubahan, perkembangan, dan masalah pada dewasa akhir dengan subjudul hubungan lingkungan sosial. Pertama itu ada identitas artikel. Jadi di sini aku mengambil judul artikelnya yaitu observasi perkembangan psikososial pada perempuan dewasa akhir studi kasus pada lansia di lingkungan keluarga dengan nama penulis Dewi Wirsasania, tahun terbit 2025 dan nama jurnal Psikologi Jurnal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengamati perkembangan psikososial perempuan dewasa akhir dalam lingkungan keluarga. Peneliti memiliki satu orang perempuan lansia dengan metode kualitatif berupa studi kasus dan observasi partisipasi. Lokasinya di Tuban dengan waktu observasi dilaksanakan 1 minggu selama satu minggu berturut-turut. Gitu. Fokus utama pada penelitian ini yaitu adalah perubahan peran, penurunan fisik, hubungan sosial dalam keluarga, dan merasa kesepian. Kemudian masalah yang diangkat. Jadi masalah yang diangkat oleh peneliti ini adalah perempuan dewasa akhir seringkali menghadapi kesulitan dalam penyelesaian diri dengan perubahan seperti penurunan fisik, kehilangan peran sosial yang mereka miliki sebelumnya, dan merasa kesepian karena kurangnya interaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perkembangan psikososial perempuan dewasa akhir dalam lingkungan keluarga dan memahami cara mereka menghadapi perubahan hidup, bagaimana dukungan keluarga berpengaruh memberi insight untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan landasan teorinya Erik Erikson di bagian integritas versus keputusasaan. Yang dimana integritas versus keputusasaan ini adalah menghadapi akhir hidup dengan rasa kepuasan atau putus asa tentang pencapaian hidup mereka. Selanjutnya ada metodologi. Nah, pertama ada metode. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan satu subjek dan observasi partisipatif. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah data mendalam dan nyata, natural, tidak dibuat-buat karena peneliti ini langsung mengobservasi ibunya selama 1 minggu secara berturut-turut. Kemudian kekurangan pada penelitian ini adalah tidak dapat digeneralisasi subjek atau masih bergantung pada peneliti. Selanjutnya hasil penelitian, ada perkembangan psikososial pada perempuan dewasa akhir yang mencakup dari jurnal itu ada generativitas, kemandirian, penerimaan diri, serta hubungan sosial. Nah, generativitas yang terdapat pada jurnal itu ada mengurus. Ibu ini masih bisa mengurus, masih bisa membina atau memberikan bantuan emosional untuk anak dan cucunya. Kemudian ada kemandirian, jadi di sini subjek itu masih aktif dalam pengelolaan lingkungan serta pengaturan aktivitas harian mereka seperti pada urusan dapur, kesehatan, dan keuangan sederhana. Kemudian penerimaan diri. Nah, subjek masih mengakui perubahan diri termasuk dampak menopause, penurunan fisik, dan peran sosial. Kemudian hubungan sosial. Dan di sini tuh subjek masih dekat dengan keluarga dan jadi pusat hubungan emosional antara cucu-cucunya mungkin sama keluarganya. Pokoknya seperti itu. Next, yang kedua itu ada hambatan psikososial pada perempuan dewasa akhir. Nah, di sini tuh ada 3 poinnya, yaitu perasaan kesepian, penurunan kesehatan, serta pengalaman duka. Nah, perasaan kesepian yang dialami oleh subjek ini yakni mengalami kesepian yang mendalam karena anak-anak mulai mandiri dan juga kehilangan pasangan hidup, yaitu suaminya. Kemudian penurunan kesehatan, di sini
subjek merasakan perubahan fisik seperti kehilangan kekuatan tubuh, masalah kesehatan jangka panjang, dan keterbatasan mobilitas. Dan selanjutnya ini ada pengalaman duka, di mana subjek mengalami kehilangan orang terdekat, baik pasangan, saudara, ataupun teman sebaya. Dan yang terakhir ini ada solusi mengatasi hambatan psikososial pada perempuan dewasa akhir. Yang pertama ada optimalisasi integritas diri melalui terapi kelompok terapeutik. Yang kedua ada penguatan dukungan keluarga sebagai penopang psikososial. Yang ketiga ada pendekatan psikodikusi untuk pencegahan depresi. Dan yang keempat ada mendorong partisipasi sosial. Oke, baik, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah perimbangan sosial pada perempuan dewasa akhir sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan keluarga. Lansia yang mendapatkan perhatian dan peran dalam keluarga cenderung mencapai tahap integritas versus keputusasaan secara positif, ya seperti generativitas, kemandirian, penerimaan diri, dan hubungan sosial. Sebaliknya, jika kurangnya dukungan keluarga dapat memicu perasaan kesepian, penurunan kesehatan, dan risiko masalah psikologis. Nah, hubungan sosial dalam keluarga menjadi faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan psikologis lansia. Jadi, oleh karena itu diperlukan peran aktif keluarga dan lingkungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sekian dari saya. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain